Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar dalam pembelajaran pagi hari ini kita diberi keselamatan. Marilah berdoa saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Ya. Misalnya apa gerak lokomotor itu? Contohnya adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Itu adalah contoh-contoh dari gerakan lokomotor. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu gerak dasar berjalan. Berjalan ini adalah merupakan olahraga juga yang sangat mudah dan sangat menyenangkan. Bisa untuk menjaga imunitas anak-anak dengan berolahraga berjalan setiap hari, bisa mencegah pandemik saat ini yaitu pandemi COVID-19 dengan meningkatkan imunitas kita. Dengan berjalan berolahraga setiap hari kita bisa mengatasi masalah COVID-19 ini. Apa itu berjalan? Berjalan adalah kegiatan gerakan memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain dengan melangkahkan kaki, dan salah satu kaki tetap berpinjak pada tanah. Pinjakan kaki pada tanah inilah yang membedakan dengan gerak lari. Ya. Kalau lari itu adalah salah satu tubuh yang melayang, tidak berpinjak, kedua kakinya tidak berpinjak pada tanah. Berjalan itu macam-macam, antara lain ada berjalan maju ke depan, berjalan mundur atau ke belakang, dan berjalan ke samping kanan atau kiri. Nah, ini nanti kita akan mempelajari gerak lokomotor, gerak yang pindah tempat tadi adalah gerak berjalan maju ke depan, gerak berjalan mundur ke belakang, dan berjalan ke samping kanan dan kiri. Tentunya berjalan walaupun mudah ya, pembelajaran yang sangat mudah berjalan, namun berjalan itu harus ada caranya untuk berjalan yang baik dan benar. Bagaimana berjalan yang baik dan benar itu? Berjalan yang baik dan benar adalah satu, yang pertama pandangannya harus lurus ke depan. Yang kedua, badannya harus tegak. Yang ketiga, kaki dilangkahkan secara bergantian dengan ayunan tangan yang bergantian juga. Itu adalah cara berjalan yang benar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan bahwa anak-anak dapat menjelaskan dan dapat mempraktikkan gerak dasar berjalan secara benar. Untuk pembelajaran kali ini alat-alat yang digunakan nanti atau yang diperlukan anak-anak
dalam melakukan gerak berjalan nanti adalah bisa menggunakan lakban. Kalau tidak ada lakban bisa menggunakan tali, rafia, dan juga bisa kapur. Itu digunakan pembatas atau garis lurus untuk kita melakukan berjalan nanti. Kita tarik lurus lakban, rafia atau kapur itu dengan berjarak antara 3 sampai 5 meter. Berjalan lurus ke depan, ya, berjalan lurus ke depan tentunya tadi Pak Arifin sampaikan dengan langkah biasa, ayunan tangannya, kakinya juga dilangkahkan biasa, pandangannya lurus ke depan dan badannya harus tegak. Nah, berikut ini adalah contoh cara berjalan yang benar. Ini adalah contoh dari gerakan berjalan maju ke depan yang benar, ya. Pandangannya lurus ke depan, badannya tegak, ayunan kaki dan langkah kaki dan ayunan tangan harus diserasikan. Artinya, apabila kaki kiri yang melangkah, maka tangan kanan yang diayun ke depan. Begitu sebaliknya, apabila kaki kanan yang melangkah ke depan, maka tangan kiri yang diayun ke depan. Berikut adalah contoh berjalan yang salah. Berikut adalah contoh gerakan berjalan maju ke depan yang salah. Kenapa itu tadi salah? Kesalahannya tahu? Itu tadi berjalannya yang pertama kesalahan adalah pada badannya membungkuk. Yang kedua pandangannya ke bawah, itu salah. Dan contoh yang kedua adalah kesalahannya adalah terletak pada badannya istilahnya ke belakang. Nah, terlalu ke belakang atau itu bahasa Jawanya degek. Nah, bahasa Jawanya degek. Juga pandangannya ke atas itu juga salah. Nah, ini berikut contoh yang salah lagi. Nah, adalah posisi langkah kaki dan tangan itu bersamaan, ya. Posisi kaki dan ayunan tangan bersamaan. Jadi istilahnya seperti bagong gitu ya. Kalau kaki kiri dilangkahkan, tangan kiri diayun, nah, itu salah, bersamaan, harusnya bersilangan, ya, bersilangan. Apabila kaki kiri yang dilangkahkan, maka tangan kanan yang diayun. Sebaliknya, apabila kaki kanan yang dilangkahkan, maka tangan kiri yang diayun. Itu yang benar. Terus kesalahan lagi berikutnya adalah apabila berjalan dengan menoleh ke kanan, ke kiri, itu juga salah, ya. Jadi pandangan harus lurus ke depan, badan tegak, langkah kaki dan ayunan tangan diserasikan. Berikutnya adalah berjalan mundur. Nah, berjalan mundur itu juga sama seperti ke depan. Ayunan tangan tetap ada, ya. Ini yang membedakan berjalan dengan langkah adalah ayunan tangannya. Kalau melangkah itu tanpa ayunan, sedangkan berjalan itu ada ayunan tangannya. Nah, jadi ini sama, tetap pandangan lurus ke depan, tangan tetap diayun. Nah, itu namanya berjalan
mundur atau ke belakang yang benar, tetap ada ayunan tangannya. Kalau tidak tanpa ayunan tangan, itu berarti namanya melangkah. Itulah yang membedakan berjalan dengan melangkah. Kalau berjalan ada ayunan tangannya, sedangkan melangkah tanpa ayunan tangan. Kecuali apabila kalau berjalan ke samping itu tanpa ada ayunan tangannya. Kalau ke depan dan ke belakang atau maju atau dan mundur itu ada ayunan tangannya. Nah, sekarang berjalan ke samping. Berjalan ke samping yaitu melangkahkan kaki selebar bahu ke kanan atau ke kiri. Selebar bahu langkahnya, jangan terlalu sempit atau jangan terlalu lebar. Jadi lebarnya adalah selebar bahu ke kanan dan ke kiri, dan tanpa disertai dengan ayunan tangan karena ke samping ya, tidak bisa ke samping dengan mengayun tangan bagaimana ya. Makanya pengecualian berjalan ke samping itu tanpa ayunan tangan, sedangkan ke depan dan ke belakang memakai ayunan tangan. Ini adalah contoh dari gerakan ke samping yang benar. Nah, langkahnya selebar bahu tanpa ayunan tangan dan pandangan tetap lurus ke depan. Jadi setiap gerakan berjalan itu pandangan harus selalu ke depan, badannya tegak, itu harus tidak boleh noleh-noleh walaupun ke samping, ke depan ataupun ke belakang. Nah, ini contoh dari gerakan berjalan ke samping yang salah. Nah, apabila kakinya disilangkan, ini malah salah. Seharusnya buka tutup. Kalau disilangkan seperti ini salah. Nah, gerakan itu namanya gerakan kaki menyilang, bukan berjalan. Kan berjalan buka tutup. Gitu. Selanjutnya anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari pagi ini diharapkan dengan memperhatikan dan mencoba, anak-anak diharapkan bisa memahami dan mampu mempraktikkan gerak dasar berjalan dengan benar. Nah, itu tadi pembelajaran gerak lokomotor, gerak dasar berjalan, gerak maju ke depan, gerak mundur ke belakang, dan gerak ke samping. Sudah Arifin jelaskan, Arifin terangkan. Nanti anak-anak tugasnya adalah membuat video dengan melakukan gerakan-gerakan, yaitu gerak dasar berjalan maju ke depan, gerak berjalan mundur, dan gerak berjalan ke samping. Dibuat video gerak berjalan lurus ke depan itu kamu lakukan sebanyak 3 kali, berjalan mundur ke belakang juga sebanyak 3 kali, dan berjalan ke samping juga diulang sebanyak 3 kali. Nah, dibuat video, nanti dikirim ke WA Pak Guru. Anak-anak, kira-kira saya cukupkan sekian, dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sebelum ditutup, marilah pembelajaran pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga saja pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.